Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya merasa sangat terhormat karena dapat berbincang langsung dengan narasumber kita kali ini. Beliau seseorang yang sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan, proses kegiatan pada pondok pesantren yang juga sangat spesial, yaitu Pondok Pesantren At-Taubah Lapas kelas 2B Amuntai. Bagi saya, perbincangan ini sungguh sangat menarik karena masih banyak masyarakat yang cukup awam terhadap kegiatan-kegiatan apa sih yang dilaksanakan oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Dan di sini kita berkesempatan langsung untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Presi gimana Pak? Alhamdulillah Ya, Pak, sehat juga Pak. Mantap. Iya Pak, ini menurut saya sungguh sangat menarik Pak. Topik pembicaraan kita kali ini, dialog kita pada hari ini, yaitu profil dan kiprah Bapak sebagai perintis, pendiri, serta pengasuh Pondok Pesantren Lapas Amuntai ini. Sangat lengkap Pak. Menurut saya Bapak ini sangat-sangat berpengaruh dalam proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Amuntai. Kemudian Bapak, sebelum lebih jauh kita bertanya kepada Bapak Ustadz Nawawi Abdul Rauf, kita pasti penasaran apa sih yang dilakukan beliau, keseharian beliau sehari-hari Pak ya. Jadi Bapak, untuk sebelum Bapak merintis pondok pesantren ini, kami pasti sangat tertarik. Sebenarnya Bapak ini bekerja sebagai apa Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Priski yang saya hormati, serta kawan-kawan dimanapun berada, khususnya juga kawan-kawan penyuluh agama Islam fungsional. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami diberi kesempatan secara khusus diwawancarai untuk menjelaskan secara singkat hal-hal yang berkenaan dengan kelompok binaan penyuluh agama Islam Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan spesifik pembinaan pada narapidana atau lebih dikenal dengan WIBP. Tapi kami di sini menyebutnya WIBP atau narapidana itu lebih senang menyebut dengan santri. Tadi Pak Priski menanyakan apa kiprah kita sebelum ikut serta mendukung program lapas ini berkenaan dengan pembinaan narapidana. Jadi Pak Priski, ulun ini sehari-harinya adalah seorang ASN PNS di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara pada jabatan fungsional, yakni penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi selain sebagai ikut serta membina di sini, jadi keseharian ulun ini atau saya adalah seorang ASN di Kemenak. Nah, sebagaimana tugas-tugas kawan-kawan yang lain, bahwa setiap penyuluh agama fungsional itu harus memiliki kelompok binaan. Banyak kelompok binaan yang harus kita bina. Cuma kebetulan dengan izin Allah, ulun diberi amanah untuk ikut serta membina lapas ini yang di dalamnya saudara-saudara kita. Ya, ada istilah WBP, warga bina masyarakatan, atau yang masyarakat kenal biasanya dengan sebutan narapidana. Tapi sekali lagi, kami lebih senang menyebutnya dengan santri. Nanti kita akan jelaskan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan kita di lapas ini. Nah, di samping juga kita ada juga kegiatan-kegiatan lain, dan itu juga termasuk kelompok binaan kita. Saya juga membina misal
sebagai rohaniawan Rumah Sakit Pambala Batu Amuntai, atau mungkin yang lain sebagai pengasuh majelis taklim, atau mungkin juga yang lain kami juga ikut mengajar para mahasiswa, atau mungkin juga yang lain kami juga ikut membantu Yayasan Ihya Ulumuddin Nurusufiyah, sebuah yayasan yang bergelut di bidang pendidikan dakwah. Nah, kami juga ingin berkiprah juga di masyarakat dalam bentuk organisasi. Ada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Yang sama itu Pak Preski memang adalah topoksi kami sebagai penyuluh agama Islam fungsional. Ada yang mungkin sifatnya kelompok binaan tetap, ada yang tidak tetap. Nah, uniknya adalah bahwa lapas ini dalam topoksi kami itu adalah kelompok binaan khusus yang persis disebut Pak Preski tadi adalah spesial. Jadi spesial tempatnya, spesial orangnya, dan juga spesial programnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Kalau kita dengar dari jawaban Ustadz Nawawi tadi, saya melihat begitu banyak kegiatan-kegiatan beliau ini. Sepertinya Bapak ini super sibuk Pak ya. Super sibuk. Super sibuk, ya. Namun masih bisa menyempatkan untuk membina kawan-kawan kita di dalam, yaitu para santri seperti yang Bapak sebutkan tadi. Menurut saya sebutan untuk santri ini sungguh sangat spesial untuk mereka. Ya. Jadi stigma, kemudian stigma yang kurang bagus. Jadi luntur Pak ya? Iya, luntur. Luntur. Jadi istilahnya mereka diasramakan di sini saja. Iya, diasramakan. Sekolah bahasa kita. Sekolah Pak ya. Sekolah. Iya, betul Pak. Iya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya Pak ya, kita pasti penasaran juga gimana sih sejarah berdirinya pondok pesantren ini hingga bisa bertahan sampai tahun 2002 ini, menginjak tahun ke-5 Bapak, ke-6 Bapak ya? Ke-6. Luar biasa Bapak ya. Sudah sampai 6 tahun. Jadi sejarah berdirinya ini bagaimana Bapak? Baik, para pemirsa, kawan-kawan sekalian, khususnya para penyuluh dimanapun berada, memang setiap lembaga itu ada dan berkembang tidak lepas dari sejarah berdirinya. Nah, sejarah berdiri itu kan tidak lepas dari siapa yang ikut serta membidani sehingga lahirnya sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini adalah pondok pesantren yang ada di lapas ini. Memang dengan izin Allah kita sudah memasuki tahun yang ke-6. Ya, izinkan kami cerita sedikit bahwa dulu di lapas kita ini belum ada pondok pesantren. Memang ada kegiatan keagamaan, tapi itu hanya dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Kegiatannya pun juga masih minim, misal pembelajaran Al-Quran, kemudian ceramah agama, kemudian pelaksanaan khutbah Jumat. Yang lainnya itu program lapas. Nah, kemudian pada tanggal 4 Juni 2016, kita masih ingat waktu itu kebetulan saya kena jadwal khutbah di Masjid At-Taubah, jadi Masjid Taubah yang sekarang ini. Pada waktu itu Bapak Kepala Lapasnya adalah Ayahanda Haji Muhammad Arsad Esos MH. Sekarang beliau sudah purna tugas dan beliau menikmati masa pensiun dengan tenang, dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang pada waktu itu kita berdiskusi, kemudian memikirkan bagaimana supaya pembinaan narapidana ini terkelola secara baik, secara manajerial, sehingga harus dan berkesinambungan. Maka waktu itu kami mencoba mengusulkan, kalau begitu Pak Arsad, kita bentuk saja seperti pondok pesantren. Nah, itu Pak Preski tanggal 3 Juni, saya masih ingat. Persis pas saya kena jadwal khatib, selesai kita khutbah, kita berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Arsad waktu itu Kalapas pada saat itu. Nah, rupanya ini gayung bersambut. Jadi antara pemikiran Pak Arsad dengan pemikiran
saya ini kayaknya nyambung, dan dengan begitu cepat pada tanggal 14 Juni, saya masih ingat 14 Juni 2016, pada waktu itu kita mengadakan buka puasa bersama. Nah, saya diundang lagi, dan kebetulan ada juga organisasi lain yang kebetulan ingin berbuka puasa di tempat kita. Nah, pada saat itu Pak Arsyad lagi mengulangi, gimana Pak Ustadz Nawawi, pembicaraan kita kemarin gimana? Saya bilang, oke Pak, nah, kita akan tindak lanjutnya, dan kita akan bikin planningnya atau perencanaannya, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, kemudian berlanjut lagi pada tanggal 29-31 Juli 2016 itu saya dipanggil oleh Bapak Arsyad waktu itu, Kalapas waktu itu, bahwa ini Pak Nawawi, kita sudah melakukan pembicaraan di tingkat kami dengan sekasih-kasih, dan kami mohon bantuan sangat kepada Pak Ustadz untuk ikut serta membidani lahirnya ini, ya. Jadi Pak Preski, saya bukan satu-satunya pendiri, ya. Jadi Pak Arsyad, saya dan satu lagi teman kita Pak Hasbi, kita mencoba bagaimana kalau kita studi banding ke pondok pesantren lain yang juga di lapas. Nah, waktu itu kita mencoba mengusulkan, yakni lapas kelas 2B Cianjur. Nah, ternyata di situ sudah ada pondok pesantren lapas kelas 2B Cianjur. Kebetulan sama namanya. Di sini At-Taubah, di sini At-Taubah juga. Berapa hari kami di sana itu 29 tanggal 31. Jadi lumayan kita belajar, kita berdiskusi bagaimana cara mengelola dan sebagainya. Nah, sepulang itu ya kita langsung ratas namanya, rapat terbatas. Ulun atau saya dengan Kalapas, dengan pejabat struktural waktu itu, maka kita rancanglah bagaimana kita merekrutmen para ustadznya, pelajaran apa yang akan kita ajarkan, fasilitas apa yang harus kita siapkan, pendanaan apa, dari mana ke mana, bagaimana kita mengelola sehingga ini semua lancar. Nah, maka kita waktu itu bagi tugas manajemen dalam pembentukan itu dirancang oleh pihak lapas, kemudian bagaimana rekrutmen, program, sistem pembelajaran dan sebagainya, nah diserahkan kepada kita. Setelah itu kita gabungkan kedua konsep ini sehingga tepat pada tanggal 14 Januari 2017 itu adalah pertama kali proses pembelajaran awal, sehingga berlanjut sampai sekarang tahun 2022. Saya kira itu ya. Kalau kita lihat prosesnya tidak cukup mudah, Pak ya. Ya mudah. Tidak cukup mudah, ya. Sulit, ringan, sulit. Betul. Tapi yang luar biasa ini juga dari lapas sangat mendukung. Wah, luar biasa. Salut kita, luar biasa. Kerjasama yang saya kira semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lihat juga untuk pemirsa, ini merupakan salah satu bukti bahwa keseriusan lapas untuk membina warga binanya, Pak ya. Ya. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui Ustadz Nawawi di sini. Luar biasa menurut saya. Kemudian sebenarnya Pak ya, program-program yang dilaksanakan untuk warga binaan itu apa saja, Pak? Nah, ini saya kira yang sangat penting. Ibarat struktur tubuh itu kan kita harus mengisi tubuh kita tuh dengan makanan, minuman, dan sesuatu yang membuat tubuh kita tuh sehat dan bisa berkembang dengan baik. Nah, salah satu yang harus kita persiapkan adalah apa program yang pas untuk lapas ini. Nah, maka waktu itu kita mencoba merancang bahwa namanya adalah pembinaan keagamaan narapidana berbasis pondok pesantren. Nah, ini perlu Pak Presiden kami jelaskan sedikit. Arti berbasis itu memang tidak persis seperti pondok di luar. Betul. Karena kami sudah konsultasi dan minta arahan juga dengan kepala kantor pada saat itu bahwa Pak, ini kami ingin menjadikan lapas sebagai kelompok binaan penyuluh, kemudian ini berbasis pondok. Ya, tentu ada syarat-syarat yang tidak sama dengan
pondok di luar. Tren di luar. Ya, tapi karena ini berbasis, jadi sistem metode pembelajaran itu memang sangat persis dengan dunia pondok di luar. Nah, jadi waktu itu kita sepakati bahwa kita akan melaksanakan pembinaan berbasis pondok pesantren. Yang kedua adalah program ini dilaksanakan secara terpadu. Jadi program pondok ini atau kurikulum istilah kita atau kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan itu di di bawah program lapas. Kan lapas kita ini di atasnya kan Kemenhomkam. Nah, ya. Jadi kemudian lapas. Nah, lapas ini punya program khusus, namanya adalah pembinaan keagamaan berbasis pondok pesantren. Nama lengkapnya nanti adalah Lembaga Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren Terpadu atau LPK PPITA Lapas Kelas 2B Amuntai. Jadi ini yang nanti akan pada selanjutnya kita lebih senang menyebutnya Pompus atau Bah. Jadi supaya lebih mudah mengingat. Nah, jadi program-program ini adalah untuk mendukung program pemerintah. Yang lebih awal tentu kita mendukung dua kementerian ini, Kementerian Agama karena kebetulan topoksi kami dan secara individu kami adalah ASN Kemenak, tetapi di Kemenhomkam ini dalam lapas adalah kita ingin mendukung program pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pembinaan WIBP atau narapidana baik itu kemandirian maupun kepribadian. Ini kita gabungkan. Setelah ini kita mendapatkan sistem terpadu ini, maka baru kita munculkan program apa. Nah, program inilah yang sampai sekarang berjalan. Secara umum kita tetap mengacu kepada sistem 3 ranah. Pertama, ranah kognitif. Jadi kita ingin memberikan pengetahuan keagamaan, tafakuh fiddin, dan juga pengetahuan yang lain yang mendukung supaya narapidana nanti yang kita sebut nanti santri itu adalah dia juga punya wawasan kebangsaan. Jadi ilmu agamanya kita berikan, wawasan kebangsaan juga kita berikan. Nah, yang kedua adalah dari aspek psikomotorik, keterampilan. Nah, di sini kan keterampilan lab skill yang untuk lapas kan sudah ada, misal bengkel, misal apalagi pertanian, mebel, kemudian lagi las, listrik, kemudian cuci mobil, mencukur rambut, pokoknya banyak lah. Nah, ini program miliknya lapas. Nah, supaya program seperti ini kita dukung dengan mental keagamaan yang kuat, kita berikan lagi namanya keterampilan keagamaan religius. Jadi lab skill religius namanya. Apa bentuknya? Keterampilan keagamaan. Nah, keterampilan keagamaan ini kan memerlukan sebuah perjuangan, kesabaran, dan betul-betul direncana dengan sebaik-baiknya. Misal Pak Preski yang sangat sederhana, kita mengerti betul bahwa kawan-kawan kita narapidana yang kami lebih senang menyebut santri, itu mungkin pada saat mereka di luar dengan begitu problemnya, kemudian masuk ke sini kita bina, itu sayang kalau tidak kita bina. Karena ini adalah umat kita, ini adalah teman sahabat kita, ya. Ya tentu dalam hal ini adalah kawan-kawan yang beragama Islam. Jadi pada saat kita awal-awalnya kita data dulu. Misal berapa orang yang tidak pernah sembahyang sama sekali. Nah, kalau dia tidak pernah sembahyang itu apakah tidak pernah sembahyang karena tidak tahu atau tidak bisa sembahyang karena tidak bisa salat misal. Itu kita data. Terus yang kedua kita data juga kawan-kawan yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tidak bisa, tidak lancar atau yang sudah lancar. Ini kita data. Nah, dari keseluruhan itu lalu kita bikin. Nah, maka kita bikinlah beberapa mata pelajar kita ini di sini alhamdulillah ya. Ini Pak Preski polos 1 minggu. Jadi Senin sampai Ahad. Nah, Senin sampai Ahad. Jadi dari jam ini yang program pondok ya 8.30 9.30 itu khusus zikiran, kemudian ratibul hadat, kemudian tahlilan, salat duha,
kemudian kita berdoa. Habis jam 9.30, 10.30 sambung lagi. Itu namanya mata pelajaran pertama. Ya, misal kalau hari Senin itu yang tadi sudah zikiran. Nah, zikiran ini Pak Preski itu yang memimpin dulunya pada awal-awalnya memang kami yang langsung mimpin. Tapi sesuai dengan perkembangan waktu, mereka sudah hafal, bisa paham. Sehingga kita tidak lagi yang memimpin, mereka yang memimpin. Secara tidak langsung kita menciptakan kaderisasi. Nah, makanya kaderisasi ini penting. Nanti kita bahas lagi adalah ada program unggulan namanya. Nanti kita jelaskan, termasuk salah satu ini. Nah, masuklah pak yang kedua. Apa pak kedua itu? Pelajaran pertama. Kalau hari Senin itu yang pak pertama adalah Kiai Haji Ahmad Fauzi. Nah, beliau mengajarkan fikih. Kemudian nanti beliau fikih bisa, tauhid juga bisa. Nanti pada pak yang kedua itu menjelang zuhur. Jadi 10.30 sampai zuhur itu nanti pak akhlak. Itu Ustadz Muallim Haji Rehan LC. Nah, begitu juga Selasa sampai hari-hari berikutnya. Jadi rata-rata kita satu hari ini 3 kali masuk sampai zuhur, habis zuhur istirahat, nanti dia sholat lagi asar, habis asar tausiah lagi. Habis tausiah ada pembelajaran Al-Quran. Jadi begitu padat ini adalah rangka supaya program ini betul-betul tertanam. Jadi pada hakikatnya yang kita ajarkan itu tauhid, kemudian fikih, kemudian akhlak. Nah, kita kembangkan lagi, ada nanti tarikh, ada hadis, ada pelajaran Al-Quran, ada tentang 4 pilar kita bernegara. Ini wajib kita ajarkan. Ya, yang mengajar bukan saya. Nah, ada Bapak Kudri yang mengajarkan pak-pak tersebut. Jadi program ini memang tidak lari daripada 3 ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan juga afektif. Afektif itu apa? Akhlak. Nah, akhlak ini kita ciptakan kondisi apa adanya, kebiasaan yang baik, mengucapkan salam, saling senyum, terus sapa. Kemudian nanti kalau dia masuk ke masjid, lepas dulu sandalnya, dirapikan di rak sepatu. Masuk ke masjid itu harus sudah berwudu. Kemudian masuk ke masjid dengan kaki kanan, membaca doa, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian dia melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini berlangsung, dan sekarang alhamdulillah kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah tertanam. Jadi kalau sekali-kali nanti para pemirsa, kawan-kawan ke tempat pesantren kita, kawan-kawan akan melihat kebiasaan-kebiasaan ini sudah apa bahasanya, sudah jadi budaya. Nah, 3 inilah yang harapkan nanti akan muncul narapidana berjiwa santri, berkarakter akhlak mulia, dan memberikan manfaat kepada sesama. Nah, saya kira itu. Kalau kita dengar programnya luar biasa menenangkan, Pak ya. Ya, kalau kita lihat bayangan masyarakat, saya kira di dalam lembaga pemasyarakatan, kalau masyarakat mungkin masih lebih kenal dengan sebutan penjara dulu. Penjara dulu. Zaman dulu mungkin namanya penjara. Tapi untuk sekarang yaitu namanya lembaga pemasyarakatan. Kebetulan juga saya ASN juga pada lapas kelas 2B Amuntai, dan saya tidak jarang menemukan komentar-komentar positif dari warga binaan, Pak. Jadi mereka merasa sangat bersyukur, apalagi yang sudah bebas, Pak. Bahkan ada yang menjadi imam. Subhanallah. Kemudian dia justru lebih aktif ketika setelah keluar dari lapas. Ini pengakuan mereka, Pak ya? Betul, Pak. Betul sekali. Tidak jarang, Pak, benar-benar alhamdulillah, Pak ya. Ini benar-benar hikmah. Iya. Soalnya sebelumnya yang tadinya malas ngaji, malas sholat, justru jadi imam di kehidupan luarnya, Pak. Betul, Pak. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita bisa dengarkan kata Pak Nawawi, yaitu Bapak Kudri. Kalau kita tahu Bapak Kudri, beliau adalah kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan. Beliau memberikan PAK, yaitu wawasan kebangsaan. Berarti di lapas kelas 2B Amuntai ini menurut saya sungguh sangat lengkap. Mulai dari kemandiriannya berupa mulai dari untuk mengasah skill mereka. Paling enggak yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi ada keterampilan, Pak ya. Kemudian dari religinya, dari agamanya di backup oleh pondok pesantren, Pak ya.
dan wawasan kebangsaan sungguh sangat penting, yaitu menghindari kalau kita sedikit menyimpan sedikit masalah. Kalau kita berbicara keluar sedikit di luar yang masuk terorisme Pak, radikalisme itu di lapas insya Allah nggak akan terjadi Pak. Betul sekali mantap, Pak. bagus. Betul sekali Pak. Ya. Kemudian saya tadi mendengar ada satu kata beliau yaitu program unggulan. Ini sangat menarik Pak. Iya. Menurut saya program-program tadi sudah sangat bagus. Nah ini ternyata masih ada program unggulannya. Nah program unggulan itu apa saja Pak? Baik. Jadi dari seluruh kegiatan itu kita mengkerucutkan ada program-program unggulan. Ya. Unggulan ini harapan kita adalah bahwa seperti Pak Presi bilang tadi, dia itu nanti tertanam dalam dirinya tuh jiwa-jiwa santri. Jadi kalau dia keluar satu saat bebas nanti, ya dia itu adalah alumni pondok pesantren, walaupun dia hidup di lapas. Oke lah, nanti cepat atau lambat stigma itu akan hilang. Nah, yang kedua lagi adalah bahwa kita sering mengajak kepada kawan-kawan santri ini, kalau keluarga tanya, siapapun tanya, apakah keluarga istri, suami, anak, atau mungkin orang lain, ketika berada di sini, bilang saja bahwa kita sedang nyantri. Nyantri, Pak. Jadi betul. Nyantri ini artinya kita sekolah. Kan di sini kan tidak sama masa tahanannya kan. Ada yang sekian bulan, tahun, sampai. Nah, bilang saja masih sekian tahun lagi ini masih sedikit bulan. Nah, itu memberikan sebuah pengaruh besar. Jadi kalau di luar itu ada tanya apa Hikam? Bahasanya ayah ya, ayah kamu, ayah saya sekolah di pondok pesantren atau jadi nanti kalau dia sudah bebas, maka harus membuktikan bahwa saya memang santri. Ya dibilang Pak Presiden tadi. Jadi ini memang pengakuan masyarakat. Betul, ya betul, luar biasa. Saya juga baru menambah informasi. Betul. Ternyata apa yang dikatakan di masyarakat diulang lagi di Presiden. Jadi ini terima kasih kepada Presiden yang merekam pendapat masyarakat itu yang bujur-bujur rel. Betul. Nah, sekarang apa unggulannya? Unggulan pertama adalah di sini wajib salat 5 waktu. Pertanyaannya mungkin, sebegitu banyak santri, bisa ndak semua itu salat 5 waktu? Bisa. Maka tadi kita bilang terpadu. Urusan mengatur kamar, urusan santri menjadwalkan, nah itu kaplingannya lapas. Jadi ketika dia sudah masuk ke masjid, nah itu kaplingannya adalah pondok. Inilah yang luar biasa dari lapas kita ini. Kalau kami sendiri bekerja beberapa orang pasti tidak sanggup. Betul. Maka kami terima kasih kepada Kalapas yang pertama, kemudian lapas yang kedua itu Pak Yahya. Sekarang ini Pak Dewi Hartono, saya kira luar biasa. Beliau masih muda tapi komitmen kepada pembinaan yang di bawah lapas dan pondok ini luar biasa. Nah jadi kawan-kawan para santri ini pada saat mereka melaksanakan salat 5 waktu tidak ada alasan tidak bisa sholat. Betul. Karena kita atur. Nah pengaturan ini kan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Betul. Inilah di sini kita unggulkan. Kenapa? Karena kami punya komitmen, punya keyakinan. Kalau salat ini betul-betul ditegakkan. Kalau kan dia agama. Nah kalau ini betul-betul ditegakkan, maka nanti yang lain akan tegak dengan sendiri. Satu. Yang kedua adalah kita menghidupkan majelis taklim. Mistaklim. Tadi kami bilang bahwa Senin sampai Ahad atau Ahad kembali ke Senin lagi, itu 8.30 sampai Zuhur itu penuh dengan pembelajaran. Kita punya kiai 12. Termasuk Pak Kudri tadi. Pak Kudri termasuk pengajar karena beliau memegang pak tentang kebangsaan tadi. Jadi kiai-kiai ini itu yang menggawangi pembelajaran. Itu 1 minggu pol. Nah, dari sekian kali dia mendengar ceramah, ya, dari penjelasan kitab, dari risalah, dari buku-buku, itu kami punya keyakinan
pasti ada saja ilmu tuh yang bisa mereka serap. Ada saja pengetahuan yang mereka serap. Terbukti dari beberapa survei yang kita lakukan, perubahan-perubahan itu signifikan sekali. Misal tadi, yang kada pernah mengenal huruf Al-Quran bisa, kemudian baca, mahir, dan membacanya sudah sama dengan kita. Nah, saya seringkali mendengarkan pengakuan mereka itu, mereka menangis. Kan dulu sebelum COVID kan boleh keluarga ketemu kan boleh. Nah, saya dengar langsung dari santri, Pak, saya ketemu dengan istri anak saya. Itu Pak yang nangis itu kami semua nangis. Saya nangis, istri nangis, anak nangis. Saya bilang kenapa jadi nangis? Itu Pak, anak saya itu mentes. Bujurlah, ini bahasa Banjar. Bujurlah bahapian itu mondok bujur. Kalau bujur apa pelajaran pian mengaji. Bisa pian mengaji. Itu di mengaji apa buku Iqra itu. Buku Iqra kan kalau jilid 5 kan sudah Quran. Betul. Itu diminta dibaca oleh anaknya. Bujur kapian bisa mengaji. Ternyata bisa mengaji. Nah, menangislah. Istri menangis, anak menangis. Coba, apakah ini tidak bagi kita yang sudah bisa mengaji biasa, tapi bagi orang yang tidak pernah mengaji bisa mengaji. Itu satu contoh saja, banyak contoh-contoh yang lain. Nah, unggulan yang ketiga adalah kita di sini membudayakan malam Jumat peribadatan. Jadi bagi santri kita malam Jumat itu malam yang sangat sakral. Kita jadikan satu malam satu minggu itu sebagai malam peribadatan. Jadi kita sholat maghrib, sholat hajat, kamu kita baca yasin, kamu kita tahlilan. Kenapa tahlilan, baca yasin, tahlil ini penting? Pertama, untuk menentramkan hati kita dan juga mengirim nilai bacaan itu kepada orang tua atau siapa saja yang sudah meninggal dunia. Itu ada positif psikologisnya, bahwa mereka mungkin kegenangan dengan orang tua sehingga mereka hanya bisa mengirimkan pada. Nah, walaupun yang di luar itu masih hidup misal, tetap kita juga mengirimkan doa untuk mereka. Jadi biasanya kita tutup dengan tausiah. Tausiah tidak lama, singkat, paling ya 10-15 menit sambil menantikan saat Isya dan berjamaah. Coba, ini sudah masuk 6 tahun ke-6 Pak Priski. Peribadatan ini menjadi ikon bagi kita, menjadi andalan kita. Jadi mereka itu kegiatan di masyarakat itu kayaknya sama dengan kami. Oh, di kampung dulu ada malam Jumat peribadatan, di sini juga ada. Nah, bahkan mohon maaf, kalau dia di luar, mohon maaf, belum tentu ikut peribadatan. Nah, andalan berikutnya adalah kita juga memiliki sistem namanya psikoterapi psikosomatik religius. Apa contohnya? Setiap WBP atau narapidana yang masuk itu kita wawancarai dulu. Kita tanya berbagai macam hal, kenapa masuk, apa sebabnya, bagaimana, dicerita. Setelah dia cerita, baru kita tanya juga apa kebisaan, keahlian dan sebagainya. Dari situ kita bisa mempetakan. Nah, lalu kita ceritakan di sini ada pondok pesantren. Nah, kalau tidak bisa mengaji, kita guru Quran. Kita di sini ada TPA Pak Priski. TPA kita ada, dan kita kerjasama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Hulu Sungai Utara. Jadi kita kerjasama, ada MOU. Kita sini menggunakan metode Iqra. Pembelajaran Al-Quran itu termasuk andalan juga. Jadi kita sini Al-Quran dasar, Al-Quran lanjutan dan mahir. Yang dasar metode Iqra. Yang kedua adalah itu namanya tahsin tajwid. Ada guru khusus. Dan yang ketiga yang mahir. Yang mahir ini kita yang melakukan Al-Quran sehingga mereka punya keterampilan. Nah, yang berikutnya lagi apa andalan kita? Kita di sini sudah bisa penyelenggaraan jenazah. Ya. Jadi kawan-kawan yang mohon maaf, andaikan ada yang meninggal dunia, kita sudah bisa tidak mencari petugas di luar. Petugas kita sudah bisa. Dan ini sudah terlatih, diakui oleh internal kita dan juga orang lain. Tapi mudah kita panjang umur. Nah, kemudian lagi ada yang menarik lagi. Ada 2. Pembinaan mu'alaf. Selama pesantren berdiri sudah ada 9 orang yang masuk Islam. Dan kita bukan sekedar mereka mengucap 2 kalimat, tapi kita bina.
Tidak bisa mengaji, ini ada guru privatnya. Tidak bisa sholat, ini ada guru privatnya. Tidak bisa wudhu, ini ada guru privatnya. Sampai dia betul-betul paham dan bisa mengerjakan sebagaimana kita kerjakan. Nah, pembinaan mu'alaf ini juga kita kerjasama dengan Basnas Hulu Sungai Utara. Jadi setiap kali pengislaman, Basnas itu menyumbang 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta ini digunakan pertama pembelian buku keagamaan, kemudian sunat kalau belum bersunat. Jadi Betul. ada yang belum disunat, sunat. Nah, sunat ini kita kerjasama lagi dengan pihak rumah sakit. Kebetulan saya juga pembina rumah sakit. Jadi semua itu gratis, didukung oleh Kementerian Agama, kemudian dari rumah sakit, juga dari Basnas. Nah, jadi proses ini kita kerjasama kemana diwakili oleh Kepala KUA, pengislamannya dilakukan di sini. Terakhir andalan kita adalah kita sudah 1 kali menyelesaikan angkatan pertama pembibitan calon dai at-taubah namanya. Nah, kita sudah kemarin mendapatkan santri terbaik 16 orang. Dari 16 ini mereka punya spesifik keahlian berbeda-beda. Ada yang kemampuan di Al-Quran, ada yang kemampuan mengajar, ada yang kemampuan mereka pembacaan syair, ada kemampuan di bidang keterampilan yang lain. Dan ada 4 orang yang sudah mampu sebagai penceramah. Dan pada Nuzulul Quran Ramadan kemarin kita sudah menampilkan 1 orang hasil pembibitan calon dai dari narapidana lapas. Nah, itu tidak ada kata kecuali alhamdulillah kepada Allah Subhanahu. Saya kira itu. Ada satu kalimat beliau yang sangat menarik menurut saya, yaitu berkesinambungan dari kalapas satu dengan kalapas yang lainnya, Pak ya. Iya, betul. Berarti memang kalau kita bisa ambil sisi positifnya, yaitu Lapas Amunte ini sungguh sangat berkomitmen, Pak ya. Betul. Bahkan dari pergantian dari kepala lapas satu ke kepala lapas yang lainnya itu bersambung, Pak ya. Dan semuanya juga sangat mendukung sekali. Luar biasa, Pak ya. Selanjutnya, Pak ya, kalau kita lihat dengan begitu banyak kegiatan, begitu banyak program unggulan, pasti memerlukan dana, Pak. Ya. Betul, Pak ya. Di mana-mana. Kemudian fasilitas juga. Iya. Nah, kita pasti penasaran ya. Istilahnya itu dari mana sih, Pak ya? Iya. Dana, kemudian fasilitas yang didapatkan untuk program pembinaan pondok pesantren di Lapas Amunte ini, Pak. Betul. Fasilitas dana tuh sangat penting. Tapi di atas itu ada semangat kebersamaan. Tadi dibilang Pak Rizky, 3 kali pergantian ke lapas itu luar biasa. Ketika mendengar ada pondok, wah, semua mendukung. Dan aneh tapi nyata, setiap pergantian ke lapas ini selalu diikuti oleh kawan-kawan pejabat struktural, para petugas. Jadi saya kira ini, saya punya mungkin ini imbas dari keberkahan karena kita nih melaksanakan pembinaan keagamaan. Baik, yang tadi apa fasilitas yang kita ada di sini adalah fasilitas yang ada di lapas, otomatis fasilitas di pondok. Betul. Kita tidak merubah kamar istimewa mereka. Kita tidak merubah. Jangan dibayangkan kalau sudah masuk pondok nanti ada kamar biasa ada Bapak. Jadi kamar yang ada adalah kamar Anda. Betul. Kita kan di sini 20 kamar ya. 20 kamar. 21 dengan kamar perempuan, Pak ya. Oh, kamar perempuan. Betul. Saya lupa. Jadi 20 kamar putra, 1 kamar putri. Nah, 20 kamar ini dia berubah. Itu kan tempat tinggal istimewa mereka. Di sana mereka berkumpul. Ya tahulah kita overkapasitas di mana-mana ada. Betul. Inilah kenapa pesantren ini hadir. Overkapasitas tidak bisa kita hindari. Tapi kalau hati itu tenang, hati itu ada ilmunya, hati itu bahagia, saya kira tempat dimanapun aman, tidak jadi masalah. Nah, jadi fasilitas apa yang ada di lapas ini. Cuma ada tempat-tempat yang memang harus kita sepakati. Misal, masjid adalah itu namanya pokos atau pusat kegiatan. Betul. Kemudian ini ruangan kita, ruangan sekretariat, kemudian aula serbaguna dan lapangan. Nah, inilah ruangan-ruangan yang sampai saat ini itu adalah
tempat-tempat yang sangat mendukung kegiatan kita. Nah, kemudian lagi bagaimana pendanaan? Nah, ini sering ditanya oleh lapas-lapas lain, rotan lain di Kalimantan Selatan. Ini yang sering ditanyakan. Bagaimana ada ustadznya, ada pengajarannya, ya pasti memerlukan dana. Ya, baik. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan dana. Yang pertama dana internal. Dana internal ini kita punya koperasi. Nah, koperasi ini Pak Preski juga dikelola oleh para santri kita. Ya, para santri kita yang menjaganya, mengelola terus. Ya, para petugas kan mengawasi. Nah, dari laba di situ disisihkan untuk mendukung kegiatan pondok pesantren kita. Yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini saya yang salut ini. Salut sekali. Ternyata petugas-petugas kita, sipir-sipir tidak ingin tinggal diam. Masa kita mengandalkan koperasi misal. Dari mereka juga ada disebut dengan impak. Jadi ada sumbangan sukarela yang itu diperuntukkan untuk kegiatan pondok ini. Nah, jadi dari internal kita sudah mendapatkan dua pemasukan. Nah, kita juga harus mencari keluar namanya dana eksternal. Misal, kita sudah 3 kali mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah kita 2 kali. Dari pusat sekali. Nah, alhamdulillah pada waktu itu Bapak Abdul Wahid beliau masih aktif waktu itu juga sangat mendukung melalui Kabak Kesra waktu itu. Nah, kita mendapatkan kucuran dana luar biasa. 2 kali mendapatkan dana ini, itu kita bisa memperbaiki sarana-prasarana, termasuk melengkapi sekretariat, termasuk pembelian alat-alat. Ini alat yang kita pakai ini itu adalah bagian dari bantuan Pemda. Kemudian juga kita memiliki buku perpustakaan, kemudian meja, kursi, dan sebagainya lah. Nah, ada juga sumbangan dari pihak masyarakat, ya, individu, ada masyarakat. Nah, yang kemarin kita dapat sumbangan juga dari Kemenak Pusat dalam ini Bimas Islam melalui Pak Direktur Panas waktu itu Dr. Haji Ahmad Juraidi, yang waktu itu ada kegiatan diserahkan langsung dan itu ada pertemuan. Nah, inilah yang sementara ini mendukung kegiatan-kegiatan kita. Ya lumayan lah, kita kan menggaji ustadz, kemudian kawan-kawan juga staf dan staf kita ini kami juga sangat berterima kasih. Selain Pak Preski yang tidak pernah absen membantu kami, kita juga di sini ada struktur pondok pesantren, ada struktur pengurus organisasi santri. Jadi organisasi santri ini itu digawangi oleh kawan-kawan kita santri kita yang mungkin sudah melalui tahapan penilaian oleh pihak lapas. Dan alhamdulillah ada, kita di pengurus OSIS-nya ada kalau di luar ya. Ini pengurus santri dan sebagainya. Nah, jadi kita sudah punya kegiatan unggulan yang mudah-mudahan kegiatan ini memberikan inspirasi positif kepada setiap kita, baik warga binaan, baik masyarakat, baik petugas maupun juga pemerintah daerah yang ada setempat. Saya kira itu. Luar biasa sekali Pak ya untuk dukungan baik itu moral maupun dukungan dana, mulai dari internal lapas kelas 2B Amuntai, kemudian dari Kementerian Agama. Betul. Dan bahkan juga dari pemerintah daerah Pak ya. Betul. Dan ini luar biasa sekali. Luar biasa sinergitasnya Pak ya. Iya. Untuk kemudian yang sudah kita ketahui Bapak, waktu itu kita dikunjungi oleh Bapak kantor wilayah, yaitu Bapak Agus Thoib. Dan beliau sangat mengapresiasi. Yeah. Dan kemudian bahkan beliau menyebutkan bahwa Lapas Amuntai ini harusnya dijadikan role model pondok pesantrennya di seluruh Kalimantan Selatan. Yeah. Menurut saya itu sungguh menjadi prestasi tersendiri Pak ya. Yeah. Mendapatkan predikat role model. Yeah. Jadi bagaimana sih Pak ceritanya bisa jadi istilahnya dinobatkan gitu loh sebagai role model oleh Bapak Kakanbil? Baik, Bapak. Waktu itu kebetulan kita pelaksanaan Hari Santri Nasional. Jadi tanggal 22 Oktober 2019. Nah, waktu kita berdiskusi dengan Bapak Kalapas kita Pak Dewi Hartono, Pak, ini Hari Santri.
Dan bagaimana kalau kita adakan juga upacara hari santri. Dan karena kita ini ada pondok, maka nanti kita bikinlah kegiatan yang memang ala santri. Jadi waktu itu Pak Dewi mendukung sekali. Oke, kita adakan upacara bendera hari santri, dan pakaian santri pun memang pakaian santri. Pakai kopiah atau kopiah haji bolehlah. Kemudian baju koko atau baju apa yang ada silahkan. Kemudian pakai sarung. Kemudian pakai sandal, pokoknya apa adanya. Kita memang yang penting ada melaksanakan upacara di sini Pak Presiden di lapangan. Kita upacara bendera. Nah waktu itu Pak Dewi mengundang Pak Kakanwil kita, Bapak Agus Thoyib waktu itu Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, dan beliau langsung jadi pembina upacara. Nah selesai pembina upacara itu lalu dari pihak Kominfo, nah Kominfo juga luar biasa sangat mendukung sekali, meliput waktu itu, meliput dia. Setelah selesai ada sisi dialog yang akan ditayangkan secara lokal ya di HSP ini, ditayangkan. Secara mengejutkan beliau mengatakan begini, yang saya ingat ya, tapi rekamannya ada, videonya juga ada, bahwa saya berharap, kata beliau, bahwa pondok pesantren At-Taubah kelas 2B Amunta ini adalah sebagai role model, sebagai rujukan atau sebagai panutan yang bisa menjadi contoh oleh lapas rutan seprovinsi Kalimantan Selatan. Karena saya lihat bahwa kegiatan-kegiatan di pesantren ini sudah hampir persis dengan pondok pesantren di luar. Nah, ini sangat mengejutkan dan membahagiakan kami. Tapi risikonya juga ada Pak Rizky. Itu lapas-lapas rutan yang lain juga ada yang menelepon, ada yang ya macam-macam lah. Gimana Pak kalau umpamanya sekali-kali ke tempat kami di lapas rutan kami ingin melihat bagaimana Bapak mengelola. Nah, saya kira itulah resiko menjadi role model. Tapi akhirnya kita kabulkan juga. Gini saja Pak, kalau supaya tidak merepotkan, saya aja ke sana. Jadi kadang-kadang kami dengan Pak Dewi ke lapas yang lain, kemudian dengan kasih-kasih yang lain. Jadi sudah ada 11 lapas rutan yang sudah kita ilangi, sudah kita jenguk, silaturahmi. Tujuannya ya kita silaturahmi saja. Kemudian kalau mereka ingin minta jelaskan bagaimana sistem pengelolaan, ya kita jelaskan. Cuma tadi yang menarik tadi, bagaimana sistem pengelolaan, terutama bagaimana pendanaan. Jadi saya masih ingat pendanaan ini kayaknya termasuk hal-hal yang sangat penting. Tapi ternyata untuk lapas kita, untuk pondok kita, itu semua berjalan dengan baik lagi. Itu deh, karena ada kebersamaan dan dukungan oleh berbagai pihak. Ya, coba bayangkan Rizky, dulu kita tidak pernah menyembelih hewan korban yang kita kelola sedemikian rupa. Tapi selama pesantren ada, kita kelola. Bahkan kemarin ada sampai 3 sapi loh. 3 sapi, 2 kambing pernah kita. Nah mudah-mudahan tahun ini ada lagi dari pejabat kah, dari tokoh kah, dan juga internal kita. Nah yang tahun berapa saya lupa, itu malah santri yang bisa menyanggupi 1 sapi. Nah, artinya mereka memang antusias, tumbuh keberagamaan. Dan kami bersyukur terima kasih Bapak Agus Thoyib. Ya walaupun beliau tidak jadi kanwil lagi, tapi beliau sudah memberikan semangat yang begitu besar. Dan alhamdulillah juga pada tanggal 27 Mei atau 25 Ramadan kemarin, nah pesantren kita ini diberi penghargaan oleh Kakanwil yang sekarang. Ya, Kakanwil yang sekarang atas rintisan kemudian semangat membina pondok pesantren. Sehingga kita kemarin diberi semangat lagi bersama dengan Pak Dewi hadir pada bulan puasa kemarin tanggal 25 Ramadan atau 27 Mei itu kita mendapat penghargaan dari Pak Kanwil kita, Pak Lili Sujandi. Pak siapa namanya? Pak Lili Sujandi. Pak Lili Sujandi. Terima kasih Pak, Bapak telah mengapresiasi dan mohon maaf jika mungkin masih ada kekurangan, dan kami insya Allah dengan kerjasama akan terus mengelola pesantren ini, semoga menjadi kebaikan kita semua. Terima kasih, saya kira itu. Setelah kita mendengar begitu banyak program, begitu banyak apresiasi dari pejabat-pejabat dari Kemenkumham, dari Pemda, dari Kemenak, Pak ya. Menurut saya ini pasti ada
dampak positif, dampak-dampak yang luar biasa bagus, baik untuk lapas, untuk warga binaan, untuk Kemenak dan juga untuk masyarakat. Kalau kita lihat untuk di lapas ya Pak ya, semenjak adanya pondok pesantren ini di dalamnya itu menurut saya lebih adem Pak, lebih adem ayem istilahnya. Warga binaan atau para santri itu mereka jadi lebih tenang, emosinya terkontrol Pak. Terkontrol. Kemudian menurut saya ini sungguh efek yang luar biasa dari pondok pesantren ini Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, efek-efek yang istilahnya yang positif menurut Bapak itu apa saja Pak? Mulai dari narapidananya kah atau dari lembaga pemasyarakatan, mulai dari Kemenak maupun untuk masyarakat Pak. Silakan Pak. Baik, tadi sudah sebagian kecil dampak positif sudah kita singgung ya, termasuk Pak Preski tadi. Untuk dampak positifnya bagi lapas, saya kira saya serahkan kepada kawan-kawan di sini, mulai dari Bapak Kalapas, pejabat dan para petugas. Saya serahkan lah. Saya tidak kurang nyaman kalau saya yang cerita. Silakan. Tapi saya punya prinsip bahwa kalau segala sesuatu yang baik itu banyak sedikitnya pasti akan berdampak baik. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit dampak positifnya itu bagi narapidana ya. Nah, dengan berbagai macam problem yang mereka hadapi, dengan berbagai macam problem batin yang mereka jalani, dan mereka sekarang berada di lapas, dalam hal ini ada pondok pesantren, maka dari pengakuan mereka individu maupun secara kelompok atau mungkin juga dari pengakuan dari berbagai pihak, maka bisa kami menyimpulkan bahwa di sini mereka memang tidak pesantren ataupun pesantren sama 24 jam juga habis, tapi kami isi 24 jam itu dengan kegiatan positif, dan ternyata itu sangat berpengaruh pada mereka. Mereka sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, mereka sudah bisa mengaji. Bahkan kalau boleh kami katakan sampai sekarang hampir semua sudah bisa mengaji ya. Kenapa dikatakan hampir? Mungkin ada, cuma lebih banyak yang sudah kalau mungkin pakai persentase ya paling 99 lah, semuanya sudah bisa mengaji. Nah, ini salah satu dampak. Yang berikutnya adalah mereka waktu yang ada di sini tuh secara tidak langsung habis satu hari. Jadi kegiatan-kegiatan sore, kegiatan-kegiatan pagi, kegiatan sore, habis sehari seminggu. Ya, pergantian waktu hari itu terisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian lagi bagi masyarakat. Ya. Nah, ini ada cerita juga. Kan kita ini kegiatan kan di syuting kan? Betul, Pak. Baik dari kawan-kawan kita dari kru humas kita maupun dari Pemda sendiri. Betul. Nah, saya pernah dengar langsung dari pihak keluarganya, Pak. Kami lihat di TV, Pak. Keluarga kami ada di dalam. Wah, ulun senang banget, Pak. Mereka bisa membaca syair Habsi, mereka bisa membaca Quran, mereka bisa berjamaah. Kalau di rumah, Pak, ada macam-macam lah. Ada pernah sholat, ada pernah baca Quran. Nah, terus mereka juga yang tampil di TV itu akan memicu kepada mereka. Ya, mereka tidak malu lagi di syuting, tidak ada. Kalau dulu kan masih malu-malu. Ternyata tidak lagi sekarang ini. Kenapa? Bagi mereka perbuatan yang baik itu mudah-mudahan menjadi kebaikan keluarganya. Oh, ternyata abah ini sekolah di sini. Jadi tidak lagi disebut abahku narapidana, tidak lagi. Jadi sudah berganti nyantri. Nyantri. Kemudian dari pemerintah daerah juga kami ingin ikut serta membantu pemerintah, terutama dalam hal memperkecil kalau perlu menyusutkan atau supaya tindak kejahatan itu berkurang. Betul. Jadi kan dengan kita membina di sini, mereka jadi contoh di luar. Betul. Kan beda Pak Preski, mantan orang alim tapi dulunya kan maaf lah, seperti itulah. Jadi kita lebih baik jadi mantan tidak baik menjadi orang baik. Betul. Ketimbang sebaliknya. Mantan orang baik Mantan orang baik kan berarti kita tidak baik. Jadi ini sehingga tumbuh kepercayaan diri oleh kawan-kawan kita yang bebas, sehingga dia merasa dihormati juga sebagaimana orang lain. Jadi di benaknya tuh saya santri bukan narapidana, saya santri.
Dan saya akan buktikan bahwa santri, kenapa? Dia bisa mimpin sholat, dia bisa bermajlis taklim, dia bisa memimpin zikiran. Dia kalau ada orang kebaktian, dia bukan sekedar penonton, dia pelaku, memandikan, mengkapani, mensolatkan dan menguburkan, mentalkinkan juga dia bisa. Sehingga tumbuh masyarakat. Oh, tapi dengan catatan jangan jangan berpikir seperti itu. Wah, kalau kayak itu kita jadi napi dulu atau kita jangan. Ini kan kalau sudah masuk ke dalam, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya kira ini pihak-pihak terkait, termasuk DPR, ya. Kami ingin membantu Pemda kita itu, walaupun mungkin kami hanya ini yang bisa kami berikan bantuan. Tapi kami yakin mudah-mudahan dengan sekecil apapun yang kami perbuat di sini, kami berharap bermanfaat pada saat nanti mereka kembali ke masyarakat. Jadi saya titip pesan juga kepada kawan-kawan yang masih di sini, ikutilah pesantren dengan baik, dengan benar, dan mumpung ada kiainya, mumpung ada pesantrennya, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ketika nanti Anda sudah keluar, maka jadilah masyarakat yang bujur-bujur bebas, berilmu, berakhlak mulia. Nanti keberkahan itu akan ada. Maka oleh karena itu kami seringkali mengatakan begini, narapidana berjiwa santri, berkarakter akhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Saya kira itu, terima kasih. Luar biasa Pak ya. Sesuai dengan misi dan moto yaitu narapidana berjiwa santri, berkarakter akhlak mulia, bermanfaat bagi sesama. Luar biasa. Menurut saya perbincangan kita kali ini sungguh sangat berbobot Pak ya. Istilahnya sungguh sangat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Iya. Apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di lapas kelas 2B Amputeh? Ternyata stigma negatif yang beredar di luar, di masyarakat itu tidak benar Pak. Iya. Yang di luar mungkin kalau masuk lapas mungkin ada kekerasan segala macam. Ternyata tidak. Di sini kita bina, kami bina istilahnya lapas kelas 2B Amputeh bekerja sama dari Kemenak membina mereka, mulai dari yaitu pembinaannya sungguh sangat banyak, mulai dari pembinaan keagamaan Pak ya. Iya, betul. Kemudian kemandirian itu yaitu mulai dari permebelan, kemudian pengelasan, perikanan, di sini macam-macam semuanya ada. Dan juga yang pasti pembinaan mental Pak ya. Betul. Untuk Bapak Ustadz Nawawi Abdul Rauf, apakah ada istilahnya pesan-pesan yang mau disampaikan Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Preski dan para pemirsa, kawan-kawan sekalian, terutama penyuluh agama fungsional se-Provinsi Kalimantan Selatan dan penyuluh dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kami diberikan kesempatan untuk ikut serta membina kawan-kawan di warga binaan di Pumpos ini. Memang banyak halangan, rintangan yang kita hadapi, tapi kami punya keyakinan bahwa melaksanakan dakwah itu adalah tugas kewajiban setiap individu ketika sebagai umat Islam. Tantangan itu pasti ada, halangan juga tentu ada. Tapi dengan berkomitmen kita bahwa dakwah itu adalah bagian penting dalam kehidupan. Kita masih sedikit yang bisa kita berikan kepada umat ini. Ya, walaupun mungkin sedikit yang kita berikan, tapi semoga itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian lagi bahwa lapas dalam hal ini adalah pondok pesantren yang kita kelola sampai saat ini. Itu adalah bagian dari topoksi, tugas fungsi penyuluh agama Islam. Dan ini termasuk kategori kelompok binaan khusus, yakni lapas yang di dalamnya adalah narapidana, tapi yang kami sering menyebut di sini adalah sebagai santri. Nah, kita yang berada di luar itu menjadi peringatan bagi kita bahwa jangan sekali-kali melakukan kesalahan pelanggaran hukum, ya. Jangan dilakukan sekecil apapun. Nanti kita akan berurusan dengan pihak berwajib. Dan kalau pihak berwajib memproses, Anda akan ketemu kami di sini. Tapi ketika Anda berada di sini, maka tugas kami adalah membina Anda supaya menjadi narapidana yang berjiwa santri, berkarakter akhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Mau tidak mau itu harus kita lakukan. Tinggal kepada kawan-kawan yang ada di sini mau dan dibina. Kami sudah menyiapkan fasilitas, kami sudah menyiapkan untuk mempermudah Anda belajar di sini. Kami di sini didukung yang luar biasa.
Terima kasih juga kepada Kalapas, para pejabat struktural, termasuk Pak Preski juga dan kawan-kawan sekalian. Juga yang tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hussein Utara, Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Rosadi, yang begitu membackup, mendukung sehingga kami melaksanakan tugas di sini begitu lancar, begitu nyaman. Dan kepada para pendiri, kemudian para pengelola, para ustadz, ya, dan tentu para santri sekalian. Tanpa kerjasama, Pak Santri tidak akan bisa berjalan. Jadi sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada Pak Santri ini, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengelola, dan sebagainya, itu akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Dan terakhir, mari kita ikuti program pondok dengan sebaik-baiknya. Tanamkan dalam diri kita santri, mari kita robah perilaku menjadi berakhlak mulia, dan mari kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dan sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk seluruh pemirsa dan juga narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Nawawi Abdul Rauf. Kita kembali kepada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bos. Siap.